kasih sayang Allah. Sehingga Ibnu Katsir menjelaskan sederhana itu kasih sayang Allah di dunia. Sementara Ar-Rahim itu kandungan maknanya daimur rahmah, kata mufassir. Daim artinya yang selamanya, senantiasa. Ibnu Katsir menyederhanakan itu kasih sayang Allah di akhirat. Cuma orang-orang beriman kepada Allah saja yang disayangi, yaitu masuk surga. Belum selesai menggali makna Rahman Rahim. Kalau pendekatannya lebih dalam lagi, pakai bahasa filsafat, Rahman itu kasih sayang dalam bentuk potensial. Kalau bahasa Arabnya ar-rahmah bil quwwah. Apa maksudnya? Tidak ada ciptaan Allah yang hidup ini kecuali dia punya kasih sayang, punya potensi kasih sayang. Binatang punya kasih sayang nggak? Singa begitu galaknya sama anaknya sayang apa enggak? Itu Rahman, tuh potensi kasih sayang. Sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang secara aktual. Bahasa Arabnya bil fi'li. Artinya action. Dipraktekkan. Saya beri ilustrasi. Sedang berkendara, berhenti di lampu merah. Sebagai pengendara, kita manusia ini punya potensi kasih sayang apa tidak? Jawabnya punya. Tuh dia, namanya Ar-Rahman. Potensi kasih sayang. Lalu sedang menunggu lampu hijau, ada tukang minta-minta. Muncul nggak keinginan untuk berbagi? Nah, ketika muncul, lalu dilakukan, itulah Rahim. Itu yang dimaksud antara Rahman sebagai potensi kasih sayang, Ar-Rahim sebagai action, aksinya. Tapi jangan bayangkan kasih sayang Allah kayak begitu. Kalau kasih sayang kita pada ilustrasi tadi, muncul action karena ada sebab. Karena ada sebab. Tapi jangan bayangkan Allah kasih sayang itu karena ada sebab. Nah, ini menarik. Jangan sampai kepleset pikirannya nih. Apalagi hubungannya dengan surga, amal soleh dengan surga. Kita masuk surga bukan karena amal soleh. Sebab kalau diyakini sebagai masuk surga amal soleh, nggak sebanding loh. Gitu kurang lebih. Oleh karena itu masuk surga karena kasih sayangnya. Jadi jangan bayangkan bahwa Allah kasih sayangnya itu ada sebab. Bapak Ibu pernah minta lahir pakai mata apa enggak gitu. Kita enggak minta udah dikasih aja. Dikasih kuping enggak? Kasih. Nah, itu selesai Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, baru ini. Al-Quran adalah kalam Allah. Maka pertanyaan mendasar karena contohnya adalah bismillah. Pertanyaannya bismillah itu kalam apa bukan? Gitu. Kan menjadi penting. Kalam yang kita tahu fi'liyah ismiyah. Lah ini bismillah masuknya kemana gitu. Mari kita ilustrasikan dalam pikiran. Ketika Nabi menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik dengan membaca bismillah, umpamanya minum atau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ada kandungan yang tak tersebutkan. Apa itu? Aku mulai. Baru jadi, dia adalah kalam. Kalamnya fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Maka dimunculkan. Sebelah kanan menjadi abda'u. Atau ada juga yang menyebut abtadi'u. Tuh, saya mulai.
Jadi ketika kita minum atau makan baca bismillah, ada terkandung yang tersirat di situ, saya mulai pekerjaan minum ini atas namamu, ya Allah. Gitu kurang lebih. Nah, ketika abda'u artinya saya mulai, apaan? Itu masih belum kesebut yang dimulainya, yaitu kerjaan. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau keluar rumah, mau apa saja, itu kan pekerjaan. Terus lebih jelas lagi dimunculkan abda'u amali. Itu abda'u amali. Nah, kalau sampai situ, itu masih belum menukik ketika mau menggali makna yang terkandung di dalam bismillah. Yang sudah ditakdirkan ada kata abda'u atau abda'u amali. Masuk ilmu ma'ani. Gitu. Apa jadinya? Bukan abda'u bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillahirrahmanirrahim abda'u. Maksudnya abda'u amali. Kalau pada abda'u bismillah atau abda'u amali bismillah, itu susunan, itu kalimat, itu kalam standar. Tidak ada nilai kosor. Tapi kalau bismillahi abda, tuh ada kosor. Ada kosor. Kayak model iyyaka na'budu tuh. Beda dengan na'budu iyyaka. Insya Allah yang dulu pernah di kelas masih ingat. Mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan. Takdim mahakuhut takhir. Maka bernilai kosor. Apa kandungan maknanya? Ada kata hanya. Nah ini penekanannya ini. Bismillahi abda. Lagi minum. Artinya hanya atas namamu aku bisa memulai. Kalau bukan atas namamu, nggak bisa aku melakukan pekerjaan ini. Gimana, udah kebayang belum? Kita minum. Baca bismillah, bisa minum. Nggak baca, bisa apa nggak minum? Tuh banyak, apalagi kalau lagi lupa. Bukan itu kedalaman maknanya. Beda antara kita minum pakai bismillah sama nggak pakai bismillah. Itulah yang dihadiskan di awal. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Fahuwa akta. Putus. Putus apanya? Keberkahan. Nanti nggak ada keberkahan di akhirat. Gitu kurang lebih. Kita kembali. Bismillahi abda. Hanya dengan menyebut, itu bahasa yang biasa. Tapi hanya dengan atas namamu, aku bisa melakukan pekerjaan ini. Apa artinya? Tanpa atas namamu, aku nggak bisa. Gimana? Udah kebayang insya Allah. Kemarin saya sudah berilustrasi. Bisa kita minum. Kalau nggak ada air. Tuh air buatan siapa? Bisa kita minum. Air ada. Tapi nggak ada keinginan. Tuh keinginan dari siapa? Itu. Oke, air ada. Keinginan ada. Tapi nggak punya kesehatan. Bahkan berbahaya kata dokter. Kalau diminum juga. Tuh air. Bisa minum? Nggak bisa. Pertanyaannya kenapa? Karena nggak sehat. Lah, kesehatan dari siapa? Dari Allah. Jadi nggak ada dalam hidup ini yang lepas dari Allah. Dia semuanya lekat. Itu yang dimaksud Bismillahi abda. Hanya dengan atau hanya atas namanya lah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya bisa melakukan. Demikian.
Baru sudut pandang berikutnya nih. Bismillah adalah kalam. Kalam yang nanti akan kita dalami lagi, ulangi. Dalam tinjauan ilmu ma'ani, cuma khobar sama insya. Kita lihat, abda'u bismillah, kalamnya khobar. Abda'u amali bismillah juga kalamnya khobar, informatif. Bismillahi abda juga khobar. Khobar itu informasi. Apakah di balik informasi Allah hanya sekedar ngasih tahu saja? Itu pertanyaan lebih dalam lagi. Maka berikutnya kita lihat slide berikutnya itu. Tadi kesimpulan sementara, bismillah itu kalam dan kalamnya masuk kategori khobar. Khobar itu informasi. Ilustrasi informasi umpamanya begini. Kemarin ada tabrakan beruntun di jalan tol. Selesai, namanya informasi. Apakah kalam-kalam khobar yang di dalam Al-Quran hanya sebatas informasi saja? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau hanya sebatas informasi, di mana fungsi sentralnya sebagai petunjuk? Bismillah itu petunjuk. Maka prosesnya tuh dengan demikian, Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya lagi abda'u amali Bismillahirrahmanirrahim. Lebih hebat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, abda'u amali. Tuh bentuk kosorna. Nah ini finalnya. Di balik khabar, informasi, itu harus dipahami ada perintah. Bukan cuma ngasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dia nyuruh. Tuh. Sehingga pada bismillah itu ada perintah yang tersirat. Ibda amalaka bismillahirrahmanirrahim. Mulailah pekerjaanmu dengan menyebut nama Allah. Atas nama Allah. Itu ada perintah. Di balik perintah itulah udah mulai tertangkap fungsi Al-Quran sebagai hidayah. Kalau bismillah khobariyah, abda'u bismillah, abda'u amali bismillah, bismillahirrahmanirrahim, abda'u amal, itu khobar semua. Maka aksioma yang muncul dilatar belakangi oleh bahwa fungsi sentral Al-Quran adalah hidayah. Hidayah adalah petunjuk, maka setiap kalam khobar harus diupayakan dia mengandung makna insya. Di antara insya adalah perintah. Di antara insya adalah larangan. Nah, itu ketinggian ilmu ma'ani yang saya maksud, yang harus diorientasikan kepada memahami Al-Quran. Masih belum selesai. Sekarang Al-Quran fungsi sentralnya hidayah. Artinya, mulai dari bismillah sampai kata An-Nas, surat An-Nas, itu harus ditangkap sebagai hidayah. Kalau enggak, belum berfungsi sebagai hidayah. Baru masih dalam konteks konsep saja dulu, belum kepada pengamalan. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan ulang kata hidayah. Hidayah secara harfiah artinya irsyad. Arsada, yursidu, irsad. Itu memberi petunjuk. Hidayah. Memberi petunjuk secara garis besar itu cuma dua. Apa itu? Perintah sama larangan. Itu kan petunjuk. Yang paling vulgar. Ya tak? Kalau di dalam Al-Quran ada perintah aqimus sholah, itu mah hidayahnya tersurat. Karena bentuknya amr.
La taqrabuz zina, larangan. Itu hidayahnya gampang ditangkap. Tapi kan enggak semua Al-Quran perintah dan larangan. Oleh karena itulah di situ masuk balaghah. Bagaimana dengan ayat-ayat yang bahasa ilmu ma'aninya ayat-ayat khobariyah? Apa bukan hidayah? Karena nggak ada perintah dan larangan. Nggak begitu. Harus ditangkap. Kalau Allah menyuruh kita pakai amr, itu mah standar. Kalau Allah menyuruh kita, melarang kita pakai nahi, itu mah standar. Tetapi ketika Allah menyuruh kita pakai bentuk berita, itu yang nggak standar. Saya berilustrasi. Belakang rumah ada jalanan umum. Orang pada buang sampah mulu di situ. Waduh, kita terganggu. Udah kita tulis. Jangan buang sampah di sini. Tulisannya merah lagi. Ada hidayah nggak di situ? Ada. Karena bentuknya larangan. Memberi petunjuk untuk tidak membuang. Tapi karena diungkap lewat bahasa larangan, yaitu nahi, itu masih standar. Masih buang sampah lagi di situ. Waduh, udah kesel nih. Dihapus itu tulisan. Diganti. Yang buang sampah di sini anjing. Khobar apa insya? Tuh. Khobar. Nggak ada larangan. Itu ngasih tahu. Tapi kan dibalik ngasih tahu, itu udah dirasa oleh potensi bahasa kita yang ada, yang Allah berikan dalam diri kita. Wah, ini udah bukan cuma ngelarang, ini marahin. Demikian ilustrasi berkaitan dengan khobar dan insya. Oke. Berikutnya, selesai. Seperti pada awal pengantar juga memang dikatakan, maka bi juga diurai. Kalau di Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, itu kan terjemahan. Bi memang artinya dengan. Katabtud darsa bil qalam. Saya tulis pelajaran pakai tuh di situ. Artikan dengan biasa kan bertingkat-tingkat. Tetapi kemudian kita artikan atas nama karena merujuk kepada budaya Arab, mereka kalau mau bilang atas nama itu pakai bismi, bismi rais. Bismi rais Jumhuriyah Indonesia tuh bismi. Bismil Amid atas nama dekan, bukan dengan nama dekan. Kemudian hidayah taufik. Kita sering menyebut nih taufik sama hidayah ya. Apa bedanya? Nih, saya beri ilustrasi begini. Besok jam 8, habis Isya ada undangan pengajian. Kita terima. Kita baca. Wah, penceramahnya Ustadz Jamal. Umpamanya. Terus muncul nggak keinginan hadir? Wah, ini saya hadir nih. Ada Ustadz Jamal. Itu namanya taufik. Terus jam haknya besok jam 8, kebetulan sinetron rame. Rame itu. Sinetronnya nggak ada Ustadz Jamal, ada Jamal Mirdad. Akhirnya terjadi perang sengit antara pengajian sama sinetron. Terus kita kalahkan pengajian. Akhirnya kita nonton. Itu cuma dapat taufik, nggak dapat hidayah. Tapi kalau kemudian kita kalahkan sinetron, kita berangkat ke pengajian, hidayah dapat. Gitu membedakan antara taufik. Kan kata taufik itu di surat kabar dipakai. Artinya apa? Restu. Ada undangan, kita bayar, kita merestui, hati kita merestui, mengiyakan. Ya wallahu a'lam bishawab.
Kalau inayah dan hidayah itu apa bedanya gitu? Iya. Kalau hidayah petunjuk. Kalau inayah bantuan atau pertolongan. Malah kalau boleh saya bantu nanya lagi, antara inayah sama maunah. Maunah kan bantuan juga. Kalau maunah itu sederhana. Kita saja bisa ngomong, bisa belajar. Itu karena maunah. Bisa melangkah datangi majelis taklim itu karena bantuan gitu. Dan itu bagian dari hidayah. Nah sekarang kalau inayah, itu Allah turunkan pada saat-saat kondisi dalam kegentingan. Umpamanya lagi perang Badar. Tuh tentara Islam dibantu apa enggak? Dibantu. Pasukan Islam cuma 313 kalau enggak salah. Mereka 33 dibantu. Nah bantuan itu namanya inayah yang dahsyat. Ya atau tidak? Kan itu udah bantuan khusus orang-orang tertentu yang dekat. Kita bisa apa enggak? Bisa. Sejauh mana kedekatan kita dan segenting apa persoalan kita yang sedang kita hadapi. Nah, itu Allah turunkan inayah namanya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagai pengantar malah saya memang berharap lebih banyak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.